Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi kita lanjut lagi ya. Sekarang kita mau ngapain idenya? Nah, PR kita adalah setelah kita membuat detail home ini, kemudian kita masuk dan ini udah ada jus 1 ini udah dapat semua ya, jus satunya 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini mulai ini Al-Fatihah sampai 7, kemudian dia masuk ke Al-Baqarah nih, Alif Lam Mim ya. Nah, cuma PR-nya di sini kita nggak dapet ya. Di sini API-nya kalau kita masuk ke bagian jus, misalnya jus 1. Contoh di sini jus 1 ya. Misalnya contoh jus 1. Nah, di dalam jus 1 ini itu kita cuman dapet data di mana datanya itu cuma jus 1 terus mulainya dari Al-Fatihah ya surahnya dan terakhirnya sampai Al-Baqarah. Nah, kalau misalnya di juz 30 itu kan banyak surahnya. Kalau banyak surahnya kayak gitu, di sini kita nggak bisa dapat nih. Sedangkan setiap ayat ini itu nggak ada nama-nama juznya, nama-nama surahnya. Misalnya di sini, apakah dia di ayat ini surah apa gitu itu nggak ada di sini ya. Di setiap ayatnya itu nggak ada. Contoh nih kayak gini. Nih saya kecilin. Di number ini nggak ada nama surahnya. Di meta juga nggak ada nama surahnya. Di teks juga nggak ada. Ini tulisan ayatnya doang. Nah kemudian di sini nggak ada. Audio juga nggak ada. Di tafsir apalagi? Di tafsir nggak ada. Ya udah selesai. Jadi di ayat ini nggak ada dikasih tahu bahwa dia tuh ada di surah apa gitu. Nah ini PR-nya. Jadi kita pas ngebaca ngebaca gini udah ayat 7 tiba-tiba ke ayat 1. Nah, tapi ini surah apa itu kita nggak tahu ya. Nah, PR kita di sini API-nya kekurangan data ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya kita ngakalinnya kita harusnya ngambil dari surah ini ya. Jadi kan kita list surah ini kan kita dapat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ini kan ada 114 yang kita udah dapat. Nah, kita ngakalin dari situ kita akan looping per di sininya. Jadi nanti kita akan ngebandingin kalau dia mulainya dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, maka nanti kita akan ngepassing sebuah array yang nandain bahwa di juz 1 itu ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah gitu. Jadi nanti di juz 2 ada Al-Baqarah doang gitu karena dia endnya terakhir. Kita ngebandingin nih mulai darinya sampai terakhirnya itu surah apa. Kalau dua-duanya Al-Baqarah berarti yang kita lempar di sini adalah suatu data surah yang namanya Al-Baqarah doang satu ya. Kalau misalnya di sini Al-Fatihah sama Al-Baqarah berarti dia kita dapat di sini parameternya ada dua, ada dua surah, ada surah Al-Baqarah dan Al-Fatihah. Nanti kita ngebandinginnya pas dia berubah jadi satu aja. Jadi pas dia looping satu ini mulai Al-Fatihah dulu, terus pas yang kedua array kedua itu masuk pas ganti satu ini langsung munculin surah yang keduanya Al-Baqarah gitu. Nah, ini kan baru teori. Nah, gimana caranya? Caranya yang pertama kita harus ngakalin ya. Jadi kita daftarin dulu seluruh surah di sini Al-Fatihah sampai An-Nas di bagian modules home home view ya. Nah, di bagian home view di sini kan kita dapat dua tab ya, dua tab. Tab yang pertama yang ini, tab yang kedua dan tab yang ketiga. Tab yang ketiga mungkin bookmark belum ada datanya. Tab yang pertama kita dapat seluruh surah. Nih, list of surah. Bentuknya udah berbentuk model. Yang mana kita dapetin dari get all surah nih di dalam controller. Nah, kemudian di sini kita langsung nge-return. Nah, sebenarnya data list of surah ini kita perlu juga buat nanti kita pasang buat ngebandingin nih. Di sini ya, buat ngebandingin di menu juz. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengekstrak dia ke bentuk biar bisa digunain ya. Jadi di sini list of surah. Kita namain aja all surah sama dengan string kosong, array kosong. Jadi belum ada datanya. Nanti di sini all surah kita akan pasang dia seperti ini. Nah, ini kita cut, kita masukin ke all surah dulu. Jadi nanti di sini datanya udah berbentuk ini gitu ya. All surahnya udah kita buat. Mungkin ini LED aja kali ya. LED atau jangan di LED, biarin kayak gini aja. Misalnya kayak gini kosong,
Terus kita ganti dan kita tinggal kita klik nih. Tinggal kita return all suroh ini, kita copy dan return. Seperti itu. Jadi pas kita ngeget all suroh, pas dapat ini nih ya, seluruh surohnya kan dapat tuh. Nah, nanti suroh itu kita akan simpen di variabel general di home controller, biar kita biar kita bisa kita bandingin dengan di dalam jus ini, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita udah masukin ke variabel ini, yang harus kita lakukan adalah kita ngeproses di bagian jusnya, di menu jus ini. Yang harus kita proses adalah sekarang ini kita kecilin. Jadi setelah kita dapat detail jus, yang mana isi detail jusnya itu kita bisa dapetin start ya. Ada start, ada end. Di sini ada start sama end. Yang mana isinya itu adalah ini teman-teman. Start sama end itu adalah berupa string. Contohnya kita jus 1 dulu deh. Jus 1 itu mulainya dari Al-Fatihah strip 1. Maksudnya ini ayat 1 ya. Nah, kita mau ngebandingin tulisan Al-Fatihahnya aja. Jadi kita akan ngebuang ini nih, ngebuang sisanya. Ini kita akan buang sisanya. Jadi kita cuman ngebandingin nama surahnya ini buat dibandingin dengan data surah yang kita punya di sini, semua surah. Jadi kita akan ngelempar juz 1 tuh ada surah apa aja. Oh, ternyata ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah 2. Nah, di juz 2 itu cuman ada Al-Baqarah. Nah, gitu ya. Jadi kita lempar surahnya ke dalam sini. Nah, juz 3 ini ada Al-Baqarah sama Ali Imran. Nah, kita jadi butuh start sama end-nya. Jadi mulainya dari surah apa, terakhirnya surah apa. Oke, sekarang yang harus kita lakukan adalah kita akan memanipulasi string ini, di mana yang tadinya stringnya ada spasi, strip spasi, ada ayatnya. Ini kita akan ngambil cuma tulisan surahnya aja. Gimana tuh caranya? Jadi di dalam start ini dia tipenya mungkin di start dulu ya. Start ini tipenya adalah string ya, string. Nah, di dalam string ini kita akan split dulu dengan suatu pattern yang ini nih. Jadi kita akan ngepecah antara tulisan ini dengan angka ayatnya, dengan pemecahnya itu adalah spasi, strip, spasi. Jadi ini adalah patternnya. Spasi, strip, spasi. Nah, ini kita pecah. Kalau misalnya udah pecah, dia berbentuknya nanti array. Nah, ini start ini udah pasti ada kayak gini. Ya, kita anggap aja dia udah pasti ada ya. Atau kalau mau jaga-jaga kayak gini, 0 ya datanya. Bisa nih kayak gini. Kalau misalnya kita udah pecah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita ini udah berbentuk array seperti ini. Contoh ya. Misalnya kita punya hello spasi world. Nah, terus kita pecah dia dengan spasi, maka yang dapat nanti sebuah array, di mana array-nya itu ada indeks pertama itu hello, indeks kedua itu adalah world ini. Jadi ada 2 ya. Kalau misalnya kayak gini, kita pecahnya dengan spasi, strip spasi, maka nanti ada 2. Ada yang ini dan juga ada ayatnya. Nah, itu ada 2 string ya. Kita pecah dengan pattern yang ini. Nah, kita mau ambil yang pertama, indeks pertama. Berarti ini bisa kita pasang seperti ini. Atau kita mau ambil yang first. Yang first juga bisa. Nah, ini adalah string data nama surahnya. String name start ya. Nah, ini name start aja kita namain. Name start. Seperti ini. Ini kita pastiin aja ada datanya. Karena di sini kita nggak buat null safety ya. Kita pastiin aja ada datanya. Atau kalau mau aman, ya kalau null dia kita kasih string kosong aja. Nggak ada datanya gitu. Oke, udah name start. Nah, kalau name end yang terakhirnya di sini kita buat juga. Ini kita ganti jadi end karena dia sama sebenarnya ya. N-nya juga patternnya kayak gini. Ada nama surahnya, strip spasi, strip spasi, terus ada ayatnya. Nah, kita ngambil string ininya aja, berarti kita ambil yang firstnya dengan pattern split kayak gini.
Nah, ini udah dimanipulasi nih. Jadi kita akan ngebandingin name start ini dengan name end ini dengan seluruh suruh yang kita udah dapat di sini ya, di controller. Nah, cara gimana? Sekarang kita akan proses nih. Cara ngebandinginnya yang pertama adalah kita buat misalnya ini dulu, looping ya, for in aja, for in. Maksudnya for in, kita akan mendapatkan suroh dari controller kita titik all suroh. Jadi per item ini adalah per item all suroh. Kan di sini list of suroh. Nanti kita akan looping, setiap loopingnya kita akan ngebandingin di sini. Kita ngebandingin apa? Dari seluruh suroh. Yang kita bandingin adalah jika nama item ini surohnya kita ambil name ya. Terus kita ambil transliteration. Jadi di dalam suroh misalnya contoh ya. Suroh 1 itu misalnya. Ini suroh 1. Nah, ini kita copy aja. Kita JSON to that. Oke, kita buka. Mungkin ini kita bookmark aja deh. Kita bookmark. Kita paste. Ini adalah suroh. Kita enter. Misalnya kayak gini. Ini datanya seperti ini. Datanya ya. Datanya akan seperti ini. Di dalamnya ada nama. Nah, kita akan ngebandingin transliteration-nya. Nah, ini adalah bahasa Indonesianya ya. Kita akan ngebandingin bahasa Indonesia yang ini dengan ya, yang Indonesianya itu kita bandingin dengan jika dia sama dengan startnya atau end ya, maka dia akan kita apain gitu, kita akan break ya. Jadi ketika dia melooping ya, melooping seluruh surah, misalnya dia ngelooping Al-Fatihah, Al-Baqarah, jadi itu kita bandingin. Kalau misalnya namanya sama dengan yang terakhir, kita akan stop loopingnya. Tapi kita harus masukin ke sebuah, misalnya kita simpan variabel sini, list of surah. Ini kita simpan suatu datanya, misalnya apa ya? Ini kita namain aja all surah in juice. Misalnya kayak gini. Nah, ini kita kosongin aja. Jadi kita akan memasukkan dia ke dalam sini. Kita tambahin si item ini. Nah, ide loopingnya seperti ini. Jadi di sini masih datanya kosong nih. Kita punya data kosong. Nah, kita akan, jadi setiap list view builder ini per item indeksnya ya, maksudnya per detail juice. Jadi kita akan memasukkan ke dalam juice 1 ini ya, per item itu ada nama start sama end-nya. Jadi per juice itu ya, kalau teman-teman tahu, per juice itu misalnya juice 1 nih. Ini kan juice 1. Nah, ini kan ada juice 2 gitu ya. Nah, ini beda-beda nih start sama end-nya. Nah, jadi per item juice ini kita dapat detail juice-nya. Misalnya contohnya indeks pertama. Contoh nih. Contoh pertama adalah juice 1. Contoh ya. Ini ada di indeks ke 0. Indeks ke 0 ini adalah juice 1 ya. Nah, kita dapat nih detail juice. Nah, tapi di detail juice ini cuma ada name start yang kita udah bikin sama nama terakhir surahnya. Contoh juice 1. Kita punya Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Nah, kita akan memasukkan seluruh data surah yang ada di dalam juice ke dalam array ini. Jadi kita akan looping seluruh surah yang kita udah dapat di controller ini dari Al-Fatihah sampai bawah sampai Anas, itu kita akan looping, tapi kita akan break atau selesai loopingnya sampai dia nama yang paling terakhir. Nama terakhir di sini adalah kasusnya Al-Baqarah ya. Jadi di juz 1 Al-Baqarah, jadi pas dia ngelooping Al-Fatihah, oh abis Al-Fatihah ini dimasukin. Terus Al-Baqarah ini dimasukin juga. Abis itu karena dia sama, nama yang per item loopingnya sama dengan nama yang terakhir, berarti dia di stop. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ini akhirnya kalau kita print si all surah in juice ya,
ini nanti kita akan dapat ini list of surah ya. Dalamnya masih dalam berbentuk surah. Kita akan coba passing aja deh. Kita akan passing ke sini ke argumen ya. Cara passingnya, atau jangan dipassing dulu, kita akan looping si all surah ini. Kita akan looping for each ya. Setiap elemennya adalah elemen surah ini. Kita akan print ada surah apa aja di sini. Contohnya kayak gini. Pasti kita akan print seperti ini. Ini adalah pembatas terakhirnya dan kita akan print elemen. Titik, kita ambil name-nya, kita ambil trans ininya dan Indonesianya. Seperti ini. Ini kita paksa, ini kita paksa juga. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau ini kita save dan ini kita save juga, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kalau kita buka ya. Kita coba restart. Ada error tadi. Takutnya ada permasalahan. Kita get started. Oke. Ini kita dapat all surahnya. Dan kalau kita masuk ke juz, nah hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Jadi di juz pertama itu ada Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Gini. Jangan ngeprint di sini deh, karena ini ada di dalam list view builder ya. Coba kita akan lempar all surah ini ke dalam ini argumennya ya. Jadi di dalam argumen selain detail juz, ini kita akan passing juga. Kita akan berbentuk mapping ya. Ini adalah juznya, data juznya. Kemudian kita akan data surahnya. Ini kita lempar seperti ini. Nah, kalau misalnya kita udah lempar seperti ini, maka di detail juznya, di detailnya di sini kita harusnya dapetin detail juz ini dengan parameter juz yang kita dapat di sini. Ya, karena kita melempar argumennya berbentuk mapping ya. Seperti ini. Jadi kita kalau mau ngambil detail juz, kita masuk ke dalam juznya. Seperti ini. Nah, kalau misalnya dapetin surahnya, final surah misalnya kayak gini. Kita enter. Ini adalah surahnya atau all surah. All surah in this juz misalnya kayak gini. Semua surah di juz ini, di juz 1 gitu ya. Berarti ini harusnya datanya list of surah ya. List of surah. Karena di sini ngelemparnya all surah ini list of surah ya. Kita tangkap di sini. Kita ambil namanya itu adalah surah dan kita ganti seperti ini. Nah, pas ngebuild kita akan print itu yang tadi ya. All surah. Coba kita all surah. Di sini kita coba copy ya. Jadi kita akan ngeprint dia all surahnya. Kemudian kita loop. Kita for each per elemen itu udah dapat nama-nama surahnya. Nama surahnya itu ada apa aja, tinggal coba kita print aja si elemen ini, name-nya, terus transliteration, ambil Indonesia. Kita coba contohnya seperti ini. Ini buat nyoba aja ya. Kalau ini kita save dan ini juga kita save ya. Kan kita udah lempar nih surahnya. Maka harusnya kita dapat nih sini. Coba ini kita clear. Juznya udah masuk. Tungguin dulu. Oke. Ini surah udah dapat ya. Oke, juznya udah dapat. Kalau kita masuk ke juz 1. Nah, kita dapat 2 surah, Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Ya. Nanti tinggal kita masukin ke sini aja. Setiap satu dia berubah satu, dia akan langsung next gitu. Ya. Nah, ini dapat juz 1 Al-Fatihah Al-Baqarah. Juz 2 harusnya juz 2 ini Al-Baqarah aja. Nah, tapi kita masih ada permasalahan di sini, masih ada Al-Fatihahnya. Kenapa masih ada Al-Fatihahnya? Karena logik kita di sini, logiknya baru ngeset dia ngebreak dengan parameter nama yang terakhir. Jadi Al-Fatihah itu masih masuk ya.
Juz 2 nih contoh. Contoh lagi. Juz 2 Al-Fatihah Al-Baqarah, kalau juz 3 harusnya Al-Baqarah sama Ali Imran. Tapi di sini Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran. Jadi yang startnya kita belum pakai ya. Kita belum ngebandingin startnya. Jadi baru ngestop sampai name end. Contoh kayak gini. Misalnya kita ambil juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Harusnya kalau ini kita buka, nah ini dapat semuanya malah Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, kita nggak mau, kita maunya dari An-Naba, mana An-Naba? Di sini An-Naba, dari sini sampai bawah. Harusnya seperti itu. Nah, berarti kita tinggal ngebandingin, kita kurang satu logic di mana kita akan ngebreak di name startnya. Cara logik yang kedua adalah kita menggunakan hal yang sama seperti ini. Tapi kita jangan dari semua surah, kita akan ambil dari all surah in juz. Mungkin ini kita set jadi raw data dulu ya. Raw data, raw all surah. Ini kita masukin ke sini ya. Raw all surah. Nah, kita butuh satu lagi buat data aslinya yang akan kita lempar ke sini. Ini data yang fixnya ya. Data fixnya. Setelah dapat data fix, kita baru masukin ke sini. Tapi raw all surahnya kita akan puter ya. Yang tadinya di sini, yang tadinya tulisannya Al-Fatihah Al-Baqarah. Nah, ini kita akan puter, kita akan reverse. Jadi mulainya dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nanti kita akan stop dia sampai dia namanya sama dengan yang startnya. Jadi kita akan ubah logiknya di sini. Reverse ini masih bentuk iterable, maka kita akan masukin ke list dulu, baru dia bisa seperti ini. Ya, kalau ini udah di logic seperti ini, maka kalau kita save, hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Kita back dulu ya. Ini lagi ngeget. Dia lagi ngeget. Kemudian kalau misalnya udah ngeget, di sini surahnya udah dapet, juznya udah dapet. Kalau ini kita klik Al-Fatihah sama Al-Baqarah, berarti kita dapat 2. Kemudian kalau misalnya di sini juz 2, kita dapat 1 doang ya, karena di sini cuma ada Al-Baqarah aja. Kalau kita masuk ke juz 3, nah ini kita udah dapat Ali Imran sama Al-Baqarah. Nah, ini belum, masih ketuker nih ya. Nah, kalau mau muter lagi ya, karena di sini di reverse, jadi all juz ini masih di reverse, maka pas kita ngelempar ke surah sini, kita bisa puter dia lagi. Kita reverse lagi, baru kita masukin ke bentuk list lagi. Kita save. Ini adalah hasil terakhirnya, dan kita udah dapat detail surahnya ke dalam ini, ke argumen detail juz. Jadi di sini udah nangkep nih, udah enak. Di sini kita udah dapat berbentuk elemen surah, dan ya udah selesai. Coba kita clear. Kalau kita masuk ke juz 1, Al-Fatihah Al-Baqarah benar. Jadi ada 2 juz, ada 2 surah di juz 1. Kita masuk ke juz 2, ternyata cuma ada 1 surah Al-Baqarah aja. Kemudian masuk ke juz 3, kita dapat Al-Baqarah Ali Imran. Dan masuk ke juz terakhir misalnya, atau enggak juz 25 lah. Juz 25 ternyata kita dapat berapa nih? 5 surah ya. 5 surah kayak gitu ya. Di juz 5 ini ada 5 surah. Dan di juz terakhir, kalau kita clear, kita masuk ke juz terakhir. Nah, kita dapat dari An-Naba aja sampai ke An-Nas. Jadi nggak dari Al-Fatihah ya. Kita masuk cuman dari An-Naba sampai An-Nas. Kayak gitu. Jadi itu adalah ngelempar parameter. Ya, kita perlu sedikit proses di sini karena API kita nggak disiapin ya. Jadi ada prosesnya di situ. Setelah kita udah berhasil ngelempar, ya berarti tinggal ngeproses di bagian detailnya aja. Nanti kita akan tambahin, kita akan pakai ya. Jadi all surah ini udah berbentuk list. Nanti cara pakainya gimana, kita next ke video selanjutnya aja. Jadi kita udah berhasil melempar ada apa aja sih surah di bagian juz ini. Misal juz 3, oh ternyata ada 2 surah, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Kan kita udah ngelempar di sini, udah kita tangkep. Tinggal penggunaannya aja di sini, itu kita masuk ke video selanjutnya aja.